Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Bapak sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat untuk terus bisa mengkaji firman Allah, mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi umur kita. Allah Subhanahu wa taala berkahi kehidupan kita. Dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Pak Anggoro ya, serta jajaran di Yayasan Nurul Qalbi ya, para ustaz-ustaz sekalian ya, mohon izin karena mungkin baru pertama kali gitu kan ya, jadi belum kenal satu persatu. Dan Bapak Ibu sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Tapi inilah menariknya diri kita sebagai seorang muslim ya. Kita ini hanya cukup untuk menyandang status sebagai seorang muslim, kita sudah dianggap sebagai saudara. Bapak Ibu sekalian, coba kita lihat ya, ketika ada kakak beradik, mereka itu disatukan ya, mereka disatukan oleh orang tuanya karena mereka itu adalah anak daripada orang tuanya. Jadi yang menyatukan antara kakak dan adik itu adalah orang tuanya. Atau ketika kita berada di Yayasan Nurul Qalbi ini gitu ya, di Yayasan Nurul Qalbi ini kita dipersatukan karena ada yayasan tersebut. Tapi ada satu karakter atau ada satu jabatan yang saat kita menyandang menyandang jabatan tersebut, kita mendapatkan naungan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jabatan tersebut adalah jabatan sebagai seorang muslim, Bapak Ibu sekalian. Ini menunjukkan bahwa status kita sebagai seorang muslim itu jauh lebih berharga dibandingkan dengan status-status kita yang lain. Seorang muslim menjadikan orang yang mungkin biasa saja tidak pernah dipandang di dunia ini, tapi saat dia menyandang status sebagai seorang muslim, maka dia mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengambil sebuah contoh. Ada salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengar seorang sahabat ini. Beliau mohon maaf. Beliau pun juga diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau itu tidak mampu melihat kondisi sekitar. Ya. Beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mata beliau itu tidak mampu untuk melihat. Tapi kita lihat. Gimana? Gitu. Iya. Tapi ingat ya Bapak Ibu sekalian ya, coba perhatikan di sini. Apakah Abdullah bin Ummi Maktum ini adalah orang yang terhina? Tidak, sama sekali. Bahkan ada ayat yang turun gara-gara Abdullah bin Ummi Maktum. Bapak Ibu sekalian tahu surat Abasa? Tahu, hafal surat Abasa? Insya Allah. Coba, surat Abasa itu muncul karena Abdullah bin Ummi Maktum, bukan karena sahabat-sahabat yang lainnya. Jadi gara-gara satu orang ini gitu kan ya, yang terlepas dari segala macam keterbatasannya, Allah Subhanahu wa taala abadikan kisah Abdullah bin Ummi Maktum dengan turunnya surat Abasa. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia dalam kondisi apapun, Bapak Ibu sekalian. Jangan kita lantas menganggap bahwasanya aku ini hidupnya sempurna, alhamdulillah hidupku ini lancar, aman, tentram, sejahtera, lantas kita baik-baik saja. Tidak, sama sekali. Para ulama menyebutkan bahwa ujian yang lahir dari sebuah kesulitan
itu jauh lebih mudah dibandingkan dengan ujian yang lahir dari kemudahan. Coba, orang yang mengalami keterbatasan dalam hidup, orang yang mengalami keterbatasan dalam berjalan misalkan, keterbatasan dalam penglihatan, keterbatasan dalam pendengaran, keterbatasan dalam banyak hal. Dia tahu bahwa dirinya itu ada kekurangan. Dia tahu ada sesuatu yang terbatas dalam hidup dia. Maka kalau dia tahu bahwa dirinya itu terbatas, dia akan mampu menjadi seorang hamba yang sesungguhnya. Dia akan tahu bahwa diriku ini lemah, aku adalah manusia, aku butuh Allah Subhanahu wa taala untuk membimbingku. Tapi orang yang diberi kesempurnaan, matanya mampu melihat, kakinya mampu berjalan dengan baik, telinganya mampu mendengar dengan baik, justru terkadang orang-orang ini yang suka lalai sama Allah Subhanahu wa taala. Betul ya Ibu ya? Betul. Karena apa? Karena semuanya sudah didapatkan. Dia punya harta, punya fisik yang bagus, punya ini, punya itu, semuanya punya. Jadi dia akan menganggap bahwa hidup aku sudah sempurna, aku gak butuh Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu adalah ujian sesungguhnya. Ujian yang lahir, sekali lagi, ujian yang lahir dari kesulitan itu jauh lebih mulia dibandingkan dengan ujian yang lahir daripada kemudahan. Karena ujian yang lahir daripada kemudahan kadang manusia tidak sadar. Tapi ujian yang lahir dari kesulitan, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah Subhanahu wa taala sayang sama aku. Allah Subhanahu wa taala sedang memuliakan diriku. Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan aku sebuah kesempatan untuk bisa mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya waktu mendengar tema pada kajian hari ini gitu ya, saya sejujurnya cukup kaget gitu, karena temanya ini besar sekali gitu ya. Temanya hebat sekali. Mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian ya, tema ini gitu ya, kadang-kadang di kajian biasanya nggak diangkat gitu kan ya. Tapi di kajian di Nurul Qalbi ini diangkat. Ini berarti Masya Allah ya, pengurusnya luar biasa semuanya. Membahas tentang islah gitu ya. Membahas menjadi sosok yang muslihun, atau orang-orang yang melakukan perbaikan. Bapak Ibu sekalian, orang soleh itu banyak sekali. Banyak, orang soleh itu banyak. Dan bahkan banyak orang tua itu yang berharap agar anaknya menjadi anak yang soleh ya. Tapi tidak semua orang tua dan tidak semua orang bercita-cita ingin menjadi muslih. Apa yang membedakan antara soleh dengan muslih? Perhatikan, dalam bahasa Arab, kata soleh itu berasal dari kata soluha yasluhu ya, atau solah. Solah itu artinya baik. Solah itu artinya baik. Jadi kalau ada orang yang soleh, berarti dia itu adalah orang yang baik, taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi perhatikan, kebaikan itu hanya untuk dirinya sendiri. Dia rajin sholat, dia rajin puasa ya, dia rajin berzakat, dia melaksanakan ibadah-ibadah yang sunnah. Nah, saat dia melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, berarti dia menjadi orang yang soleh. Sekali lagi, soleh adalah kebaikan tapi untuk dirinya sendiri. Tapi coba, tema yang kita angkat tentang apa? Tentang menjadi orang-orang yang muslih. Menjadi orang-orang yang muslih berarti bukan menjadi orang yang baik untuk diri kita saja, tapi juga memberikan kebaikan bagi orang lain. Jadi bedanya orang soleh dan orang muslih, orang soleh itu kebaikannya untuk dirinya sendiri saja. Dia cuma melaksanakan kewajiban-kewajiban untuk dirinya sendiri saja. Tapi orang-orang yang muslih adalah orang-orang yang berfikir. Orang-orang yang muslih adalah orang-orang yang berfikir bagaimana caranya kebaikan yang ada pada diriku bisa aku transfer pada orang lain. Ini bukan orang sembarangan yang mampu mengerjakan ini semua Bapak Ibu sekalian. Gak semua orang mampu mengerjakan ini semua. Tidak semua orang, percayalah. Kenapa? Karena tadi, kadang manusia itu kan hanya berfokus untuk kepentingan dirinya sendiri saja. Yang penting aku bahagia, yang penting aku, ya keluargaku, yang penting rajin sholat, semuanya. Habis itu hidupnya selesai. Padahal dia lupa bahwa tugas sebagai seorang muslim, selain sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang wajib mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya, tapi ada kewajiban diri kita harus menjadi khalifah. Di sini ada yang hafal surat Al-Baqarah? Bapak Ibu sekalian,
Kepanjangan ya. Jangan gitu ya. Alif lam mimnya doang hafal. Insyaallah. Nah, idz qala rabbuka lil malaikati inni fil ardi khalifah. Coba perhatikan. Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah kepada manusia. Allah bercakap-cakap dengan malaikat. Sesungguhnya kata Allah, aku ingin menjadikan di dunia ini ada khalifah. Dan yang menjadi khalifah itu memiliki arti jabatan, ya, jabatan untuk mengurus urusan-urusan dunia. Urusan dunia itu kan banyak banget, urusan tentang alam, ya, urusan tentang manusia, berbagai macam hal. Dan Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat, Allah ingin menjadikan manusia itu sebagai khalifah atau penanggung jawab dunia ini. Coba perhatikan. Saat Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan manusia sebagai penanggung jawab dunia ini, apa respon malaikat? Ada yang bisa melanjutkan ayatnya? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu atajalu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Masyaallah. Masyaallah, masyaallah, luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Malaikat protes. Malaikat protes. Ya Allah, manusia ini itu punya kebiasaan. Manusia ini punya kekurangan, di mana mereka itu saling memusuhi satu dengan yang lainnya. Mereka terkadang merusak dunia ini, mereka terkadang saling bunuh-bunuhan. Sedangkan kami, ya Allah, para malaikat hanya berfokus untuk memuliakan dirimu. Apa alasanmu, ya Allah, untuk menjadikan manusia ini sebagai khalifah di muka bumi ini? Coba perhatikan, apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada malaikat bahwa ada ilmu Allah Subhanahu wa taala yang tidak mampu ditembus oleh makhluk, yang tidak mampu untuk ditembus oleh malaikat sekalipun. Malaikat mungkin mengetahui banyak hal perkara-perkara akhirat, mengetahui banyak hal tentang perkara-perkara langit, tapi ilmu Allah Subhanahu wa taala lebih luas, dan Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan bahwa sesungguhnya ada hal yang tidak malaikat tahu, bahwa ilmu Allah Subhanahu wa taala luas dan mustahil malaikat tahu tentang terhadap ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala menjalankan misinya untuk menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Dan perhatikan, saat Allah Subhanahu wa taala amanahkan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, dan itu berjalan, apakah Allah Subhanahu wa taala membiarkan? Tidak. Allah Subhanahu wa taala membimbing dengan menurunkan para nabi. Di sana ada Adam, di sana ada Nabi Nuh, di sana ada Nabi Musa, sampai kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk memberikan pengajaran kepada manusia bagaimana sih caranya, untuk apa? Caranya untuk bisa menjalankan amanah sebagai khalifah sebaik mungkin. Ini pelajaran berharga Bapak Ibu sekalian, bahwa menjadi seorang muslim itu bukan cita-cita semua orang. Karena dia harus tahu bagaimana memandang dunia ini, dia harus tahu bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan umat. Apakah orang-orang yang diberikan keterbatasan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bisa menjadi muslim? Tentu Allah Subhanahu wa taala bisa untuk menjadikan orang-orang yang penuh dengan keterbatasan untuk menjadi muslim. Abdullah ibn Ummi Maktum, perhatikan, beliau itu memiliki jabatan yang banyak di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara jabatan-jabatan Abdullah ibn Maktum, pertama, beliau menjadi muadzin, ya, menjadi muadzin selain daripada Bilal bin Rabah. Berarti ada skill yang dimanfaatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang memiliki keterbatasan tadi. Itu satu.
Yang kedua, ini lebih ekstrim lagi Bapak Ibu sekalian. Rasulullah SAW ketika sedang bepergian keluar Madinah, maka Rasulullah SAW akan mengamanahkan Abdullah ibni Ummi Maktum sebagai pengganti Rasulullah di Madinah. Ini berarti bisa dibilang adalah presiden pengganti saat presiden utamanya itu pergi. Jadi saat Rasulullah itu pergi menuju ke Makkah, menuju ke berbagai macam wilayah, Rasulullah terkadang akan mengamanahkan Ali bin Abi Thalib atau mengamanahkan Abdullah ibni Ummi Maktum. Coba bayangkan, orang yang terbatas penglihatannya tapi diberi jabatan yang tertinggi oleh Rasulullah SAW. Pertanyaannya, apakah Rasulullah tidak melihat keterbatasannya? Rasulullah tahu keterbatasannya. Tapi yang mahal dari Abdullah ibni Ummi Maktum bukan di fisiknya. Tapi yang mahal dari Abdullah ibni Ummi Maktum adalah pemikirannya, adalah hatinya, keimanannya. Maka wajar. Kenapa Rasulullah SAW tahu keimanan Abdullah ibni Ummi Maktum ini mulia? Karena Abdullah ibni Ummi Maktum ini termasuk sahabat yang selalu mendekat dengan Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW membaca Al-Quran, yang diantara para sahabat yang mendekati Rasulullah itu adalah Abdullah ibni Ummi Maktum. Pada saat dalam hadis riwayat Muslim, ketika Abdullah ibni Ummi Maktum datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya aku itu adalah orang yang tidak mampu melihat ya Rasulullah, dan rumahku itu jauh, ya, dan rumahku itu jauh. Apakah aku diberi keringanan untuk tidak datang di sholat berjamaah, untuk sholat berjamaah di masjid? Kata Rasulullah SAW, tidak. Bahkan kalau engkau sampai ngesot sekalipun gitu kan ya, berjalan kesulitan gitu ya, sampai menggunakan tali untuk mengantarkan kamu sampai ke masjid, kamu harus tetap datang ke masjid. Coba perhatikan di sini Bapak Ibu sekalian. Tidak ada yang kebetulan dalam takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita bertanya, kenapa yang nanya seperti ini adalah Abdullah ibni Ummi Maktum? Dan kenapa Rasulullah SAW seakan kejam? Padahal Rasulullah SAW disebutkan, ma khayyara Rasulullah SAW baina syai'aini illa akhadha aisarhuma. Rasulullah jika dikasih dua pilihan, kata Aisyah, maka Rasulullah akan memilih yang paling mudah di antara dua pilihan tersebut. Tapi di sisi lain Rasulullah SAW sholat itu sampai kakinya bengkak. Berarti Rasulullah memilih untuk dirinya sendiri yang paling berat, sedangkan untuk umatnya Rasulullah memilih yang paling ringan. Maka sholat itu diperbolehkan, ya, misalkan sholat dalam keadaan safar diperbolehkan menjamaknya, ya, boleh untuk mengkosor sholat diperbolehkan untuk umatnya. Sholat tahajud, ya, sholat tahajud itu hukumnya apa? Sunnah, ya, hukumnya sunnah untuk umat Nabi Muhammad. Tapi untuk Rasulullah SAW wajib. Jadi Rasulullah memilih sesuatu yang mudah untuk umatnya, tapi Rasulullah memilih pilihan yang sulit untuk dirinya sendiri. Tapi kenapa ketika Abdullah ibni Ummi Maktum bertanya kepada Rasulullah untuk minta izin tidak pergi ke masjid, tapi Rasulullah SAW tidak izinkan? Rasulullah meminta agar Abdullah ibni Ummi Maktum untuk tetap terus datang ke masjid. Apa alasannya? Alasan yang pertama, karena sholat itu, ya, sholat berjamaah khusus di masjid, ini merupakan ibadah yang sangat buruk kalau ditinggalkan. Para ulama memang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sholat berjamaah di masjid itu wajib. Ada yang mengatakan, ya, seperti madhab Imam Ahmad bin Hanbal di situ, ya. Lalu ada madhab dari madhab Zahiri, itu mengatakan bahwa hukum sholat berjamaah di masjid itu wajib. Sebagian ulama lain ada yang mengatakan sunnah muakkadah, namun juga ada yang mengatakan wajib kifai atau wajib fardu kifayah. Jadi minimal dalam masjid itu harus ada jamaah, itu saja. Para ulama berbeda pendapat, tapi semuanya sepakat bahwa sholat berjamaah di masjid itu adalah sebuah keutamaan yang mau tidak mau kita harus kerjakan. Tapi kenapa Rasulullah tidak memberikan kompensasi, tidak memberikan kemudahan bagi Abdullah ibni Ummi Maktum? Dia terbatas penglihatannya, rumahnya jauh lagi. Kalau terbatas penglihatan tapi masjidnya di samping rumah,
kerjakan. Tapi sudah terbatas penglihatannya, jauh pula rumahnya, kata Rasulullah, enggak, tetap harus sholat di masjid. Selain karena sholat itu menjadi keutamaan, yang kedua adalah karena Rasulullah SAW tahu Abdullah ibni Ummi Maktum itu bukan orang yang mudah untuk diberi keringanan. Abdullah ibni Ummi Maktum adalah orang yang lebih suka kalau diberi sesuatu yang berat. Jadi kalau Abdullah ibni Ummi Maktum bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, boleh gak aku ngasih keringanan? Kata Rasulullah, enggak boleh. Karena Rasulullah tahu bahwa Abdullah ibni Ummi Maktum lebih memilih atau lebih cocok untuk dirinya menyelesaikan atau mengerjakan sesuatu yang berat dibandingkan dengan diberi keringanan. Sekaligus juga Rasulullah ingin menjaga keimanan Abdullah ibni Ummi Maktum. Kita pada hari ini berkumpul, Bapak Ibu sekalian, ya. Ini ya, mau di sini. Kita pada hari ini, ya, melaksanakan khatmul Quran, ya, sama-sama belajar tentang keislaman. Tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah agar kita itu berada di dalam level yang sama, bahkan bisa menaikkan level keimanan kita lebih tinggi lagi. Para ulama itu kan selalu mengajarkan kepada kita bahwa keimanan kita itu kalau bisa setiap hari itu dinaikkan. Memang terkadang iman itu turun, terkadang iman itu berada di titik yang paling rendah. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan agar kita terus bisa mengupgrade keimanan kita. Dan dari situlah kita tahu bahwa menjadi seorang muslim, ya, menjadi seorang muslim, menjadi orang-orang yang melakukan perbaikan tadi, diperlukan orang-orang yang soleh secara mutlak. Dan dia harus sadar tentang tugas dia sebagai khalifah di muka bumi ini. Bapak Ibu sekalian, tahu nggak sosok yang bernama Al-Imam Al-Ghazali? Imam Ghazali tahu atau enggak? Pernah dengar? Ya, mungkin pernah dengar gitu ya. Tapi kalau tetangganya namanya Ghazali, ya mungkin pernah dengar. Nah, jadi kalau ada orang namanya Ghazali itu berarti dia mengambil nama atau ingin ikut namanya seperti Al-Imam Al-Ghazali. Al-Imam Al-Ghazali itu, Bapak Ibu sekalian, beliau itu punya fase hidup yang beragam. Beliau itu di awal-awal, ya, beliau itu menjabat sebagai guru besar di Madrasah Nizamiyah. Jadi dulu itu ada madrasah besar atau ada kampus besar di Baghdad, itu namanya Madrasah Nizamiyah. Itu kampus isinya para ulama semuanya. Di situ ada Al-Imam Al-Juwaini, lalu ada Al-Imam Al-Ghazali dan ulama-ulama yang lainnya. Nah, menariknya adalah Al-Imam Al-Ghazali sebagai guru besar di bidang akidah sama fikih di Madrasah Nizamiyah. Tapi pada saat itu, umat Islam itu sedang mengalami apa? Sedang mengalami krisis yang sangat luar biasa. Apa krisis yang dialami oleh umat Islam saat itu? Jadi ada tentara salib, ya, tentara salib. Jadi umat Islam saat itu sedang mengalami peperangan antara umat Islam dengan tentara-tentara salib di situ, ya. Peperangan di situ, ya, antara orang Islam dengan orang Kristen di situ. Peperangan yang sangat luar biasa, yang mengakibatkan umat Islam saat itu lemah sekali, anjlok seanjlok-anjloknya, sehingga pada saat dalam kondisi perang itu berkali-kali kalah. Ya, berkali-kali kalah. Ini sebelum Salahuddin Al-Ayyubi itu muncul. Nah, saat itu menarik, ya, Al-Imam Al-Ghazali memandang bahwa kekalahan umat Islam itu bukan karena musuh itu kuat, tapi kekalahan umat Islam itu karena apa? Karena umat Islam sendiri yang lemah. Makanya Al-Ghazali mengundurkan diri dari Madrasah Nizamiyah. Beliau keluar sebagai guru besar dan melakukan uzlah. Uzlah itu artinya berdiam diri gitu, ya. Bukan berdiam, ya, artinya mengasingkan diri. Tidak masuk ke hiruk pikuk perkotaan. Beliau pergi ke Syam, ya. Ya, beliau pergi ke Baitul Maqdis, beliau pergi ke Mekah, beliau pergi ke Madinah, beliau pergi ke berbagai macam wilayah selama 10 tahun. Dan selama 10 tahun itu beliau menulis sebuah kitab.
Dan kitab itulah yang bernama Ihya Ulumuddin. Ya, yang bernama Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin itu memiliki arti menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Kenapa beliau menamakan kitabnya itu adalah Ihya Ulumuddin? Karena beliau melihat betapa ajaran-ajaran agama yang dipegang oleh orang-orang pada saat itu tidak mampu merubah sifat dan tidak mampu untuk merubah diri seseorang dari soleh menjadi muslim. Jadi kalau hari ini kita bercerita tentang muslim, kita bercerita tentang bagaimana menjadi orang yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain, ini cita-cita besar. Yang dimana Imam Al-Ghazali harus menghabiskan waktu selama 10 tahun untuk menformulasikan, untuk membuat sebuah kaidah bagaimana cara menjadikan orang yang awalnya soleh menjadi muslim. Karena orang yang dulunya maksiat, lalu kita ubah menjadi taat pada Allah Subhanahu wa taala, mungkin mudah caranya. Bisa kita ngerubah, tinggal ingetin aja tentang akhirat. Ingetin aja tentang akhirat, nunggu ketika dia itu sudah tua, dia kan mudah sadar ya. Tapi orang sadar dari soleh menjadi muslim itu tidaklah mudah. Makanya Al-Imam Al-Ghazali setelah melakukan uzlah, keluar daripada hiruk pikuk perkotaan, beliau menulis kitab Ihya Ulumuddin. Beliau kembali lagi, ya, dan beliau tinggal di tanah kelahirannya di Tus yang sekarang itu di wilayah Iran, ya. Beliau mengadakan halakoh atau mengadakan kajian-kajian semacam ini, kayak kita pada hari ini, kumpul jadi satu, belajar di sana. Nah, lalu beliau mengajarkan kepada murid-muridnya, dan perhatikan, dari murid-muridnya itu, ya, muncul sebuah generasi untuk membangkitkan semangat umat Islam. Sampai di antara murid-muridnya itu melahirkan murid-muridnya lagi, sampai muncul sosok yang kita kenal yang berhasil untuk mengambil kembali Baitul Maqdis, mengambil kembali Masjidil Aqsa, dan itu adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi yang berhasil untuk mengambil kembali Masjidil Aqsa itu lahir dari sebuah generasi yang dibangun oleh Al-Imam Al-Ghazali. Ini pelajaran berharga Bapak Ibu sekalian, bahwa kumpul-kumpul seperti ini, kita kajian pada hari ini, kita membaca Quran bersama-sama pada hari ini, termasuk yang online juga. Ini jangan dianggap ini adalah perkara yang remeh, tidak. Ini perkara besar. Maka wajar Rasulullah SAW mengatakan bahwa majelis ilmu itu adalah raudhah min riyadil jannah, salah satu taman di antara taman-taman surga. Kita bisa bayangkan, berarti kita pada hari ini itu sedang berada dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita duduk bareng-bareng mendengarkan ilmu bersama-sama. Dan yang belajar bukan cuma Bapak Ibu sekalian, saya pun juga belajar. Sekalipun di sini saya yang menyampaikan materi, tapi saya juga belajar dari Bapak Ibu sekalian tentang bagaimana cara kita untuk bisa tetap tetap menjaga keimanan dengan segala macam keterbatasannya. Coba perhatikan. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk berwudu, mengajarkan kita untuk berwudu. Bapak Ibu sekalian, wudu itu pertama basuh muka dulu atau basuh kaki dulu? Tangan dulu ya Bapak Ibu sekalian ya. Tangan dulu. Habis tangan, muka atau kepala? Kumur-kumur dulu ya. Ya, kumur-kumur dulu. Ya, jadi basuh tangan terlebih dahulu ya, telapak tangan, lalu kumur-kumur, lalu membasuh wajah ya. Habis wajah, lalu apa lagi? Tangan sampai ke siku, lalu kepala ya, kepala sampai di telinga, lalu kaki. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa memandang berwudu itu jangan hanya dipandang sebagai dalam persoalan fikih saja. Kadang kita itu kan cuma belajar wudu itu hanya sekadar fikihnya saja, yang wajib ini, yang sunnah ini. Padahal wudu bukan tentang itu saja. Dalam hadis Rasulullah SAW, hadis riwayat Muslim,
Rasulullah menyebutkan, apabila seorang hamba membasuh wajahnya ketika berwudu, maka setiap tetes air yang menetes dari wajahnya itu adalah cara Allah Subhanahu wa taala untuk menghapuskan dosa-dosanya. Jadi saat kita berwudu, Bapak Ibu sekalian, itu bukan sekedar kita ingin melaksanakan sholat saja, tidak. Tapi cara kita untuk apa? Cara kita untuk menghapus dosa-dosa kita. Saat kita membasuh tangan kita sambil berpikir berapa banyak kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan oleh tangan kita. Maka saat kita membasuh, semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh tangan kita. Saat kita membasuh wajah kita, sudah berapa banyak, ini terutama ya bagi mereka yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala penglihatan. Saat kita membasuh wajah kita, ya, kita berpikir, ya Allah, betapa banyak pandangan-pandangan yang diharamkan oleh-Mu ya Allah, lalu aku memaksa diriku untuk melihatnya. Maka saat dibasuh wajah tersebut, dihapuskanlah dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa yang pernah dilakukan oleh mata kita. Saat kita membasuh kepala kita, berapa banyak pikiran-pikiran kotor terlintas dalam logika dan pikiran kita. Dan membasuh telinga kita, betapa banyak kata-kata kotor itu sengaja untuk kita dengarkan pada saat kita berwudu. Kita meminta pada Allah, ya Allah, ampuni dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh kepalaku dan yang pernah dilakukan oleh telingaku. Saat kita membasuh kaki kita sambil berpikir, ya Allah, betapa banyak dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh kakiku. Maka saat aku membasuhnya, aku berharap semoga Engkau ampuni dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh kakiku. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, Allah meminta kita untuk berwudu untuk menghapuskan seluruh dosa-dosa kita. Tapi tadi, semua fasilitas hidup dari Allah Subhanahu wa taala, semuanya mampu untuk menghasilkan dosa. Tangan kita bisa menghasilkan dosa, mata kita bisa menghasilkan dosa, kaki kita bisa menghasilkan dosa, telinga kita bisa menghasilkan dosa. Tapi saat Allah Subhanahu wa taala tutup pintu dosa tadi, itu betapa bahagianya diri kita. Berarti kita tuh selangkah lebih maju untuk menjadi seorang muslim. Bapak Ibu sekalian, ya, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, dosanya tertutup. Gak bisa berdosa lewat mata. Kita yang punya kesempatan di sini, kita yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, tiap hari melihat dosa, tiap hari memproduksi dosa. Coba bayangkan betapa mulianya. Itulah kenapa Abdullah ibni Umi Maktum tidak akan diberi kesempatan oleh Rasulullah SAW untuk imannya turun. Rasulullah justru menginginkan agar Abdullah ibni Umi Maktum agar imannya itu naik. Karena apa? Karena hanya orang-orang seperti inilah yang mampu mendapatkan puncak keimanan. Orang-orang yang penuh dengan keterbatasan ini justru lebih mudah untuk bisa diangkat derajat keimanannya. Maka ini tanggung jawab, ya, tanggung jawab kepada seluruh pengurus, kepada ustadz-ustadznya, ya, kepada seluruh ustadz-ustadznya, bahwa seluruh santri, ya, seluruh yang berada dalam yayasan ini, justru Allah Subhanahu wa taala sedang titipkan amanah yang begitu besar, bahwa ini adalah kader-kader yang terbaik untuk bisa meningkatkan keimanannya dan lebih baik dibandingkan dengan orang yang memiliki kesempurnaan tadi. Terakhir Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Ya, terakhir supaya kita ada beberapa pertanyaan yang bisa kita diskusikan di situ. Termasuk juga udah ada yang angkat tangan, gitu ya. Udah ada yang angkat tangan. Jadi ya gitu. Baik. Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat At-Tin. Coba Bapak Ibu sekalian saya tanya gitu ya, biar gak ngantuk gitu. Ya. Coba sebutkan dalam surat At-Tin, ya, dan surat At-Tin ayat yang menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dengan kondisi yang sempurna. Fi ahsani taqwim. Masya Allah, luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Coba, ada satu metode dalam menafsirkan. Tafsiran yang paling utama
itu adalah tafsiran Al-Quran, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Jadi ketika kita melihat ada satu ayat dengan ayat yang lainnya, lalu kita tafsirkan dengan menggabungkan dua ayat itu adalah ayat yang mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala saat menggambarkan orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menyebutkan lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka itu adalah orang-orang yang punya hati tapi tidak bisa menggunakan hati tadi. Dan mereka adalah orang-orang yang memiliki mata tapi tidak mampu untuk melihat. Coba kita gabungkan surat At-Tin ini dengan ayat tadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dalam kondisi yang sempurna. Tapi di sisi lain ada manusia yang diberi hati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tapi dia tidak menggunakan hatinya. Ada yang diberi mata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tapi tidak menggunakan penglihatannya. Berarti penglihatan itu tidak penting. Hati itu tidak terlalu penting. Telinga, pendengaran itu tidak terlalu penting. Kenapa? Karena pada tujuannya adalah tentang bagaimana ketaatan itu bisa digapai. Seseorang saat memiliki kesempurnaan fisik, tapi dia tidak mampu menjadi saleh dan menjadi muslim, tidak mampu menjadi orang-orang yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gak ada gunanya. Orang yang mampu mendengar dengan baik, orang yang mampu mendengar dengan baik, tapi pendengarannya tidak mampu dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan di waktu yang lain ada saudaranya yang tidak mampu mendengar dengan baik, tapi ibadahnya lebih mantap dan bahkan bercita-cita ingin menjadi seorang muslim, itu dia menjadi lebih baik. Karena apa? Karena tadi justru ahsanut taqwim yang sesungguhnya itu adalah saat manusia mampu untuk memanfaatkan seluruh potensi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memandang satu muslim dengan muslim yang lainnya, memandang manusia itu semuanya sama dengan berbagai macam keterbatasannya, itu hanya keterbatasan yang hanya bersifat fisik saja. Tapi cita-cita ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, visi untuk menjadi seorang muslim, visi untuk menjadi orang yang taat sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang menjadi tujuan. Itu yang menjadi tujuan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kalau ada orang yang tidak beribadah, dia itu tidak layak untuk diciptakan. Ada orang yang tidak beribadah, ada orang yang tidak taat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, percuma dia itu diciptakan. Gak ada gunanya, gak bermanfaat sama sekali. Sama seperti ayat ini tuh mirip seperti surat Ar-Rahman. Coba kita lihat ya, kita tadabburi surat Ar-Rahman. Allah menyebutkan Ar-Rahman, lalu 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Oke. 'Allamal Qur'an itu artinya apa Bapak Ibu sekalian? Jadi ya, 'allamal Qur'an, Allah yang mengajarkan Al-Qur'an. Ya. Jadi Ar-Rahman yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, gitu kan, dia 'allamal Qur'an, yang mengajarkan Al-Qur'an, khalaqal insan, yang menciptakan manusia. Coba kira-kira Bapak Ibu sekalian, ayat ini kayak kebalik atau enggak? Orang diciptakan dulu baru diajari Quran, atau diajari Quran dulu baru diciptakan? Diciptakan dulu. Ya, diciptakan dulu kan baru diajari Al-Quran. Tapi kenapa kok Allah menyebutkan 'allamal Qur'an, khalaqal insan? Allah ajarkan Quran, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan manusia. Kenapa coba Bapak Ibu sekalian? Kok Allah membalik? Ya, seakan-akan terbalik di sini. Maka At-Tahir Ibn Ashur menyebutkan, ini menarik sekali. Berarti orang yang hidupnya tidak mempelajari Al-Quran itu sama seperti orang yang mati.
Ya. Jadi Allah mendahulukan mempelajari Al-Quran baru menciptakan manusia. Berarti orang yang hidupnya tidak mempelajari Al-Quran itu tidak layak untuk dianggap sebagai manusia yang hidup. Gak ada gunanya hidupnya sama sekali. Gak ada gunanya. Karena apa? Karena tujuan daripada manusia itu hidup adalah untuk mempelajari Al-Quran, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Bapak Ibu sekalian, hari ini kita khatmul Quran, ya, kita membaca Al-Quran, berarti kita sedang menjaga kewarasan kita sebagai seorang manusia. Karena kita diciptakan untuk apa? Untuk mempelajari Al-Quran dan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita mempelajari beberapa pelajaran pada hari ini untuk merealisasikan, untuk mendapatkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala katakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala kumpulkan kita di surganya insyaallah. Allah istiqomahkan kita dalam ketaatan, ya. Terus semangat ya Bapak Ibu sekalian, ya, insyaallah, ya. Terutama saya butuh doa banget dari Bapak Ibu sekalian, ya. Jangan lupa doakan kami gitu kan, ya. Doakan para pengurus, ya. Doakan para ustadz, karena sekali lagi mereka-mereka yang berada di garda terdepan, ya, untuk bisa membersamai Bapak Ibu sekalian, untuk bisa terus bisa produktif dan menggapai ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum. Saya kembalikan kepada Ustaz Dedi. Syukran jazakallah khair kepada guru kita Ustaz Izzud atas ilmu yang beliau sampaikan. Baik, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali, masya Allah. Baik, pertama kita ada dua persoalan berarti ya yang kita bahas. Yang pertama adalah hukum sholat berjamaahnya itu sendiri, dan yang kedua hukum sholat berjamaah di masjid. Nah, itu dua hukum yang berbeda, ya. Itu dua hukum yang berbeda. Nah, adapun sholat berjamaah itu sendiri, para ulama tidak satu suara, ya, tidak satu suara berkaitan dengan hukumnya, ya, berkaitan dengan hukumnya. Tadi saya sudah sampaikan, ini silakan dicek kalau misalkan punya kesempatan untuk mengaji kitab yang berjudul Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid karangan Al-Imam Ibn Rushd, ya. Beliau menyebutkan perbedaan pendapat tadi. Jadi ada yang mengatakan bahwa hukum sholat berjamaah itu hukumnya wajib. Di antara madhab yang mengatakan sholat berjamaah itu wajib itu adalah madhab Hanbali. Yang sekarang, ya, madhab Hambali itu paling banyak ada di Saudi Arabia, ya, di Saudi Arabia. Lalu yang kedua itu madhab Zohiri dari Imam Ibn Hazm. Nah, cuma madhab Zohiri ini hampir sudah tidak ada sih, cuma tidak banyak lah di dunia ini. Nah, kedua madhab ini yang mengatakan sholat berjamaah itu hukumnya wajib. Adapun madhab-madhab yang lain, ya, seperti misalkan madhab Syafi'i, lalu ada madhab Maliki, lalu ada madhab Hanafi, mengatakan bahwa sholat berjamaah itu antara dua. Ada sebagian yang mengatakan hukumnya sebagai sunnah muakkadah, berarti lebih baik dikerjakan dan lebih utama dikerjakan. Sebagian yang lain mengatakan hukumnya wajib kifai. Wajib kifai itu atau kita kenalnya fardu kifayah. Ya, fardu kifayah itu minimal harus ada orang yang sholat berjamaah, apalagi di masjid, ya. Sholat berjamaah itu harus ada, sehingga ketika misalkan ada yang sholat di masjid, semuanya sudah gugur kewajibannya, menjadi hukumnya sunnah saja. Tapi kalau tidak ada satupun yang sholat di masjid, tidak ada satupun yang berjamaah, semuanya berdosa. Baik, berarti para ulama tidak satu suara. Dalilnya yang mana? Dalilnya adalah pertama hadis Rasulullah SAW, salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Bahwa salat berjamaah, ya, itu lebih mulia daripada salat sendirian, ya. Dan kelebihannya atau kemuliaannya adalah 27 derajat lebih mulia dibandingkan dengan sholat sendiri. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah menyebutkan ada sholat berjamaah dan juga ada sholat sendiri. Ya, kalau kalau misalkan sholat berjamaah itu wajib, harusnya nggak ada Rasulullah menyebutkan sholat sendiri. Karena Rasulullah menyebutkan sholat ada yang namanya sholat sendirian, berarti sholat sendirian itu juga diperbolehkan. Ya, juga diperbolehkan. Tapi sebagai seorang Muslim, ya,
ya, dia belum menjadi muslim yang baik kalau misalkan dia belum melaksanakan sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah itu jauh lebih utama dibandingkan dengan daripada sholat sendirian di situ. Baik. Dan dalil-dalil yang lain untuk menguatkan, ya, dalil-dalil yang lain untuk menguatkan tentang sholat berjamaah itu adalah bagaimana Rasulullah SAW ingin sampai berazam. Rasulullah itu berazam ingin membakar rumah orang yang tidak melaksanakan sholat jamaah di masjid, atau tidak melaksanakan sholat berjamaah. Ini menunjukkan Rasulullah itu sangat ingin sekali agar setiap muslim itu melaksanakan sholat berjamaah di situ. Nah, berarti ini adalah keutamaan yang mulia. Adapun sholat berjamaah di masjid, ya, kalau misalkan di masjid sini para ulama ya tadi berbeda pendapat juga. Ada yang mengatakan diwajib, ada yang mengatakan itu hukumnya sunnah. Tapi yang paling utama itu adalah tentang bagaimana sholat berjamaah itu sendiri. Nah, lalu bagaimana dengan kondisi orang? Anggaplah gini, jadi terserah ya. Kalau kita mau menganggap itu wajib, tafadhol, silahkan. Ya, berarti kalau kita nggak mengerjakan itu hukumnya haram, berarti kita berdosa. Ya, tapi kalau kita yang mengikuti pendapat bahwa itu hukumnya sunnah muakkadah, kita tinggalkan itu sayang banget. Kita tidak berdosa, iya tidak berdosa, tapi sayang banget. Nah, lalu bagaimana dalam kondisi hujan? Ya, dalam kondisi hujan. Nah, tadi bahwa yang menjadi poin wajibnya itu adalah sholat berjamaahnya. Mungkin kita tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah di masjid, tapi kita bisa melaksanakan sholat berjamaah di rumah. Kalau kita beranggapan bahwa sholat berjamaah itu hukumnya wajib, atau kita, oh Ustadz saya lebih cocok mengambil pendapat dan menurut saya pendapatnya itu kuat, sholat berjamaah itu wajib. Oke, berarti dimanapun keadaannya antum harus sholat berjamaah. Antum harus sholat berjamaah. Kalau nggak bisa sholat berjamaah di masjid, berarti harus berjamaah di rumah. Lah Ustadz, tapi bagaimana kalau misalkan di rumah itu ada perempuan misalkan, ada perempuan atau anggota rumah kita itu, anggota keluarga kita itu sudah pada sholat semua, tinggal aku saja yang belum sholat. Nah, maka kita menggunakan hadis Rasulullah SAW ketika Rasulullah sudah melaksanakan sholat wajib, lalu ada salah seorang sahabat yang belum melaksanakan sholat wajib, maka para sahabat yang lainnya membersamai sahabat tersebut, ya, untuk sholat berjamaah. Bagi sahabat yang belum sholat wajib, dianggap sholatnya sebagai sholat wajib. Adapun sholat sahabat yang sudah melaksanakan sholatnya, itu dianggap sebagai sholat sunnah di situ. Ya, jadi bisa laksanakan baik itu di masjid maupun di rumah. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, yang di sini ada yang mau bertanya. Masya Allah. Siapa duluan ini? Ya, Pak satu dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Saya akan menanyakan tentang bacaan surat Al-Fatihah di dalam sholat. Bacaan basmalah itu ada yang siri, ada yang dijahar. Itu yang betul bagaimana atau bagaimana hukumnya? Terima kasih. Ya, baik Pak, terima kasih. Iya, nyebut siri itu jadi itu ya, jadi 12-an. Iya. Jadi langsung kemana-mana. Baik, ala kulli hal. Ada 3 madhab, ya Bapak Ibu sekalian, tentang bacaan basmalah itu sendiri. Ya. Atau sebelum bacaan basmalah ya. Jadi gini, kita harus mulai dari ini karena Bapak Ibunya Masya Allah semuanya gitu ya. Jadi saya coba rincikan ya, saya rincikan hukumnya gitu. Atau titik persoalan yang ada di dalam kasus ini gitu ya, setiap kasus tadi. Pertama, para ulama berbeda pendapat tentang apakah basmalah itu bagian daripada surat Al-Fatihah atau tidak. Ya. Para ulama tidak satu suara. Ada yang mengatakan basmalah termasuk bagian daripada Al-Fatihah. Sebagian mengatakan basmalah itu bukan bagian daripada Al-Fatihah. Yang jelas Rasulullah SAW kalau mau membaca Al-Fatihah pasti basmalah terlebih dahulu. Tapi kita di Indonesia ya, dan qiraah yang kita baca di setiap harinya itu basmalah bagian daripada Al-Fatihah. Nah di situ bagian dari Al-Fatihah. Nah dari situlah muncullah persoalan yang tadi Bapak tanyakan. Ya, persoalan yang Bapak tanyakan tadi. Kalau memang basmalah itu bagian daripada Al-Fatihah, ya. Kalau bagian daripada Al-Fatihah, maka para ulama terbagi jadi 2 pendapat.
Sebagian mengatakan, oh basmalah itu harus dibaca ketika sholat harus jahar. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Di situ. Karena menganggap bahwa basmalah bagian daripada Al-Fatihah tadi. Tapi ada yang mengatakan, oh tidak. Basmalah itu dibaca sir saja. Seperti kalau misalkan kita di Saudi Arabia gitu kan ya. Kita di Saudi Arabia, kalau kita mendengar misalkan imam-imam di Masjidil Haram, imam-imam di Masjid Nabawi, itu bismillahnya dibaca sir. Bukan tidak dibaca, tapi dibacanya sir. Mengambil hadis Rasulullah SAW tadi, bahwa Rasulullah pernah juga sir, Rasulullah juga pernah jahar. Nah, maka ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Tapi yang jelas adalah dua-duanya itu memiliki dalil. Dua-duanya memiliki dalil. Sehingga kita boleh juga membaca sir. Kalau toh kita mau membaca jahar, itu diperbolehkan. Tergantung bagaimana kondisi kita sedang berada di mana. Misalkan contoh. Kita mau jadi imam misalkan. Kita mau jadi imam di kampung. Ya, kita mau jadi imam di kampung yang biasa basmalahnya itu jahar. Ya, jadi adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama itu Bapak Ibu sekalian. Tujuannya itu apa sih? Tujuannya itu adalah agar kita itu agar kita itu mampu beradaptasi dalam lingkungan yang berbeda-beda. Apalagi ini fikih, bukan akidah. Kalau akidah udah nggak boleh ada kompromi di situ. Kalau udah masalah akidah, udah pokoknya hitam putih. Ya. Kalau ada yang salah kita sikat. Tapi kalau benar kita dukung. Tapi kalau masalah fikih ada fleksibilitas di situ. Jadi ada kelenturan di dalamnya. Nah, lalu bagaimana? Nah, kapan kita harus baca sir, kapan kita mau jahar? Ya, kapan kita sir dan kapan kita jahar? Kalau misalkan kita beranggapan Ustadz saya lebih nyaman, ya, saya tuh lebih nyaman ketika saya tuh membaca jahar. Oke, baca jahar. Ustadz saya lebih nyaman kalau misalkan bacanya sir. Silahkan baca sir. Tapi perhatikan, kalau misalkan kita nyamannya baca sir, lalu kita berada di sebuah kampung yang semuanya baca jahar. Kalau misalkan tiba-tiba kita baca sir dan akibatnya kampung itu pada geger, ini orang baca bismillah atau enggak sih gitu kan? Nah, maka lebih baik kita itu membaca jahar di sana. Karena para ulama mengajarkan itu juga. Ya, para ulama kita mengajarkan itu juga. Al-Imam Syafi'i ketika beliau itu di Baghdad, beliau beranggapan bahwa ada yang namanya qunut subuh. Tapi di Baghdad di mazhab Hanafi itu nggak ada qunut subuh. Akhirnya beliau, betul. Saat beliau itu datang ke Baghdad, karena tahu orang-orangnya itu nggak qunut subuh, akhirnya beliau nggak qunut subuh. Di situ. Begitu pula juga ketika ulama-ulama Baghdad datang ke Mesir di mazhabnya Imam Syafi'i, mereka yang tidak biasa qunut subuh akhirnya qunut subuh. Nah, jadi karena ada fleksibilitas ini karena ada fleksibilitas ini berarti kita bisa melaksanakan sesuatu berdasarkan konteks yang terjadi seperti apa. Tapi kalau misalkan jamaahnya siap menerima, kita misalkan, oh Ustadz saya tuh lebih cocok dengan pendapat yang mengatakan sir. Baik, lalu kita jadi imam di masjid. Dan jamaahnya nggak ada masalah, kita mau baca sir, kita mau baca jahar, ya sudah, berarti kita kerjakan apa yang kita yakini. Pokoknya jangan sampai apa yang kita yakini itu mengakibatkan geger atau membuat ramai yang ada di sekitar kita di situ. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi, Pak. Ada dalam mazhab Maliki itu nggak, bahkan Bismillah itu nggak dibaca. Langsung alhamdulillah. Karena menganggap bahwa basmalah itu bukan bagian daripada Al-Fatihah. Di situ. Jadi memang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama gitu ya. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Silahkan bagi Bapak Ibu sekalian untuk untuk mengambil pendapat yang tadi. Kalau kita kan sebagai orang awam ya Bapak Ibu sekalian, kita kan gimana caranya untuk memilih gitu kan kadang sulit. Maka para ulama menyebutkan, saat kita kesulitan untuk memilih pendapat mana yang lebih kuat, maka pilihlah pendapat yang lebih menenangkan diri kita. Bukan untuk mengambil yang paling mudah, tapi mengambil mana yang lebih menenangkan dari diri kita. Tafadhol baca yang sir, silahkan baca yang sir. Kalau mau baca yang jahar, silahkan baca yang jahar. Tapi jangan kayak tadi ya Pak ya, baca yang sir itu jangan di situ ya. Baik, wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya tentang sholat berjamaah ya Ustaz. Misalkan di rakaat
kedua di tentang sholat subuh ya, kita ada rasa sakit perut atau gimana Ustaz. Terus setelah baca Fatihah, imamnya ternyata baca sabihis gitu. Nah kan kita mesti tahan atau boleh nggak kita ngambil hukum gitu, kita misalnya kita sujud kita ruku duluan untuk menyelesaikan kita sholat, boleh nggak Ustaz? Gitu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kondisi kritis Pak ya. Kondisi kritis Pak ya. Urgensi di situ. Baik. Jadi kayak gini Bapak Ibu sekalian. Pertama, hadis Rasulullah SAW tentang larangan untuk menahan buang angin, buang air dan seterusnya itu tidak lantas membuat diri kita itu batal. Ya. Yang membatalkan sholat kita itu ketika kita berhadas. Berhadas itu gimana? Beda ya hadas sama najis. Hadas itu kita keluar dari kondisi suci menjadi kondisi tidak suci. Itu namanya hadas. Misalkan contoh kita buang angin gitu ya. Kita udah wudu nih. Kita sudah wudu lalu kita buang angin. Berarti kita berhadas. Tapi najis itu nama benda. Ya, benda yang kotor, ya, benda yang kotor yang dapat mencederai kesucian itu disebut sebagai najis. Misalkan contoh air seni gitu kan, air kencing gitu kan, ada kotoran. Ya, kotoran manusia itu adalah benda najis. Nah, para ulama menyebutkan bahwa menahan buang angin ataupun buang-buang yang lainnya ketika sudah dalam kondisi berwudu atau udah ketika sholat itu hukumnya makruh Pak. Ya makruh. Jadi kalau misalkan sudah dalam kondisi kritis gitu kan ya, dalam kondisi kritis gitu kan, bacanya bukan Sabbihisma lagi, udah bacanya itu surat Ali Imran Pak. Bacanya Al-Baqarah di situ. Ya. Pas sholatnya itu sholat apa namanya, sholat yang lama itu sholat gerhana gitu, Pak. Itu udah antara hidup dan mati tuh Pak ya, Masya Allah. Nah di situ. Nah lebih baiknya seperti apa? Maka menahan itu hukumnya makruh. Ya, menahan itu hukumnya makruh. Maka rekomendasi dari para ulama seperti apa? Rekomendasi dari para ulama adalah batalkan saja. Ya artinya biarkan kalau misalkan mau nahan gitu kan ya, mau buang air, mau buang angin gitu kan ya, mau kentut, udah keluarkan saja. Ya keluarkan saja, biarkan batal sholatnya, lalu kita segera ambil wudhu. Atau kita mau ke kamar mandi gitu kan ya, kita buang hajat terlebih dahulu, baru setelah itu kita ambil wudhu dan kita ikut jamaah lagi. Itu lebih baik daripada kita menjaga sholat kita tapi dalam keadaan makruh. Itu tentu tidak direkomendasikan. Karena apa? Karena tadi satu sisi menahan itu sudah makruh, dan yang kedua adalah itu akan mencederai kekhusyuan kita. Akhirnya kita tuh nggak khusyuk buat dengerin imam baca surat gitu. Kita nggak khusyuk dengan sholat kita, tapi kita khusyuk dengan mules ya gitu kan ya. Gelisah akhirnya di situ. Nah, maka kenapa ulama menyebutkan itu hukumnya makruh? Maka batalkan saja, tidak ada masalah. Kita tinggal mundur ke belakang gitu ya, lalu kita ambil berwudu. Tapi Ustadz, kita kan kadang kesulitan Ustadz ya untuk bisa mundur ke belakang. Misalkan jamaahnya iya kan ya, takut tabrak apa dan lain sebagainya gitu kan ya. Maka kalau bisa ditahan, alhamdulillah. Ya di situ. Kecuali tidak tertahankan lagi itu beda ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau masih bisa ditahan ya, sholatnya nggak batal kok. Ya sholatnya nggak batal. Memang kekhusyuannya kurang. Ya di situ. Jadi kalau misalkan memang jamaahnya panjang atau kita mengalami kesulitan, nggak ada masalah di situ. Makanya kenapa ulama menyebutkan ini hukumnya makruh saja. Kita nggak dosa kok. Kita nahan itu tidak berdosa di situ. Ya, kita menahan itu tidak berdosa. Tapi yang jelas karena kita mengalami kesulitan, nggak apa-apa ditahan, tidak batal sholat kita. Tapi sekaligus itu harus menjadi pelajaran Bapak Ibu sekalian. Kalau misalkan mau sholat, itu pastikan terlebih dahulu. Habiskan semuanya. Kalau sudah sholat itu udah, pokoknya sholat itu harus siap-siap gitu.
Makanya kenapa ya dalam sholat itu Bapak Ibu sekalian, Rasulullah itu ngajarinnya apa? Pertama, waktu sholat harus wudhu. Ya wudhu itu harus sempurna tadi, bukan cuma melihat fikihnya saja, tapi harus ditadaburi dan seterusnya. Waktu menuju ke masjid, kita nggak boleh buru-buru, iya kan? Kita nggak boleh buru-buru. Yang ketiga, kalau misalkan kita mau ke masjid, gunakanlah pakaian-pakaian yang terbaik di situ. Kalau bisa menggunakan minyak wangi. Ini untuk menunjukkan bahwa persiapan sholat itu nggak bisa cuma 5 menit. Ya, udah asal Allahu Akbar, langsung 5 menit langsung menuju ke masjid. Enggak. Persiapan sholat itu sudah harus jauh lama, bahkan kalau bisa 15 menit sebelum adzan untuk sholat, kita udah harus siap-siap terlebih dahulu. Yang mau buang hajat, ya, mau mempersiapkan pakaiannya, ya, mau mempersiapkan banyak hal agar sholatnya itu mantap. Jadi inti daripada sholat itu adalah persiapannya, Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau sholatnya kita itu seadanya gitu kan ya, udah dadakan gitu kan ya, nunggu komat dulu baru kita pergi gitu kan ke masjid, oh ya berat. Di situ akibatnya tadi kita kehalang sama tiba-tiba mau buang angin lah, mau buang air lah dan seterusnya. Jadi persiapkanlah sholat itu ya agar sholat kita itu bisa lebih khusyuk. Wallahu taala a'lam.